Andreas, warga Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember, merupakan pihak keluarga dari Chong Lau Fong, 70 tahun saat bulan Juli 2021 melakukan perawatan di Rumah Sakit Siloam Jember akibat terpapar COVID-19. Saat dirawat itulah pihak rumah sakit meminta biaya DP untuk perawatan sejumlah 20 juta rupiah, serta biaya perawatan lainnya sejumlah 29 juta rupiah. Selama 4 hari dirawat itulah Andreas harus mengeluarkan biaya total 49 juta rupiah. Karena masalah keuangan, akhirnya Andreas menyudahi perawatan ibunya di Rumah Sakit Siloam tersebut dan berpindah ke Rumah Sakit Jember Klinik. Benar saja, hingga 2 minggu perawatan sampai sembuh tidak ada biaya alias gratis. Karena masalah dicurangi, akhirnya Andreas mempertanyakan biaya tersebut kepada Rumah Sakit Siloam. Namun hingga Senin petang 15 November 2021, mediasi masih deadlock. Selain mempertanyakan kejelasan uang biaya tersebut, Andreas juga meminta iktikat baik pihak Rumah Sakit Siloam untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Kondisi parah ya, karena waktu itu memang kan kondisinya lagi banyak-banyak yang kena waktu itu. Nah, waktu itu saya bawa ke Siloam sama saya. Waktu saya masuk, kita dimintain DP waktu itu. Setelah bayar DP, tidak pernah dikasih tahu kalau soal ada program penanggungan dari pemerintah. Sehingga kita ngikuti aja. Lah setelah itu baru saya tahu ternyata kok ditanggung pemerintah katanya. Nah setelah saya tanyakan ke Siloam, ternyata tidak ada kejelasan. Kita tetap bayar penuh waktu itu. Bahkan ada teman saya juga yang ditolak katanya karena sudah terlalu lama anunya, padahal dia ngurus dari awal, tapi ditolak. Tapi pada intinya kok kelihatannya memang dari Siloam ini memungut biaya dari orang-orang yang kena COVID. Padahal yang saya tahu itu katanya biaya itu ditanggung pemerintah. Kejadiannya bulan apa waktu itu, Pak? Mama saya masuk bulan Juli sampai Agustus. Keluarnya bulan Agustus. Tarik berapa itu, Pak? Biaya saya waktu itu saya bayar ke mama saya itu 20 juta DP, terus terakhir itu 29 juta berapa? Total 49 juta lebih yang saya bayarkan. Hasil mediasi Dari mediasi tadi seperti apa, Pak? Ya jawabannya pihak Siloam sih katanya mau diklaimkan, tapi sampai sekarang ya baru tadi saya dikasih bukti bahwa yang katanya diklaim. Saya tanya sejelas-jelasnya sebetulnya prosesnya harus bagaimana, apa betul bahwa kita harus bayar dulu baru diklaimkan. Mereka masih belum menjawab sampai sekarang. Yang warga inginnya apa sih sebenarnya, Pak? Ya sebetulnya kan kalau memang bahwa dijamin pemerintah, ya dong, dia kembalikan dana kita kan begitu. Ya, siap. Karena apa? Tidak semua orang mampu dengan kondisi begitu. Saya aja waktu itu ya harus kontang-panting cari utangan kok untuk karena biayanya kan besar. Ya, Pak. Berapa hari di Rumah Sakit Siloam, Pak? Waktu itu 4 hari di Siloam. Habis itu saya bawa ke Jember Klinik. Waktu itu ternyata di situ saya tidak bayar malah. Sementara itu pihak Rumah Sakit Siloam yang diwakili oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis Gresis Manegeng membenarkan adanya warga yang mempertanyakan biaya perawatan pasien. Namun pihaknya mengaku belum bisa memberikan jawaban lebih lanjut karena masih dalam proses mediasi. Pelayanan medis di Rumah Sakit Siloam, kalau yang bisa saya berikan statement terkait dengan pertemuan adalah saat ini kami sedang melakukan proses mediasi dengan dimediasi oleh salah satu LSM Jember dan dengan keluarga pasien. Nah, terkait dengan keluhan yang masuk dari keluarga pasien saat ini sedang kami dalami karena kami masih mau tahu prosesnya kenapa sampai keluar tersebut timbul. Mengenai mungkin akan saja ada berita dari yang Bapak terima terkait dengan keluhan yang masuk, ya kami masih belum bisa melakukan klarifikasi lebih lanjut oleh karena ya, kalau misalnya dari pihak keluarga maupun dari pihak rumah sakit mungkin masih akan ada versi yang berbeda. Oleh karena itu memang saya masih belum bisa memberikan informasi yang detail. Saya kira itu. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07-Menkes-4344-2021 tentang petunjuk teknis klaim pengganti biaya pelayanan pasien coronavirus DC atau COVID-19 bagi rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dari Jember, Wahyudi Hardianto, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.
Munculnya usulan anggaran golf sebesar 5 miliar rupiah mendapat banyak respon dari beberapa pihak. Salah satunya fraksi PKB yang memang dalam pandangan umum fraksi menolak adanya penganggaran golf sebesar 5 miliar rupiah. Anggota fraksi PKB DPRD Jember Mufid mengatakan bahwa secara umum pihaknya bukan tidak senang dengan pembangunan golf di Gelantangan. Namun jika melihat kondisi saat ini sangat tidak tepat untuk melakukan pembangunan dengan nilai 5 miliar rupiah. Karena di sisi lain, saat masa pandemi seperti sekarang masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Mufid menambahkan semisal anggaran itu digunakan membantu stunting atau bahkan pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, ia yakin bisa menekan angka kemiskinan di Jember dan juga kasus stunting. Di Jember ini perlu penanganan khusus. Tidak hanya kepada masalah anggaran seperti itu yang digelontorkan dari pusat. Nanti seandainya 5M itu dialihkan untuk untuk nangani AKP mungkin akan lebih cepat seperti itu. Karena apalah artinya kita bangun sesuatu yang megah tetapi sisi lain kemanusiaannya kita terabaikan walaupun itu sudah dilaksanakan, tapi kan terlalu kecil seperti itu. Seperti itu harus menjadi perhatian khusus Bupati, karena Bupati dari awal pada saat kampanye sudah konsen untuk pengentasan kemiskinan, kan seperti itu. Untuk ke depan, Mufid dan fraksi akan melakukan usulan agar pembangunan untuk golf bisa dikurangi dan memprioritaskan kepentingan masyarakat kecil. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Siswono, Ketua Komisi B DPRD Jember mengungkapkan banyaknya penolakan dari beberapa pihak tidak mengubah keputusan renovasi Clubhouse Golf Gelantangan. Menurut Siswono, penolakan yang terjadi ada dinamika dan itu menjadi hal yang biasa dalam urusan kebijakan, ada yang pro dan kontra. Siswono juga menyampaikan anggaran 5 miliar ini bukan anggaran tahunan namun untuk jangka waktu yang panjang. Politisi Gerindra ini menyatakan anggaran ini juga sudah melekat di Dinas Pariwisata dan hampir finalisasi. Yang mana anggaran golf itu melekat di Dinas Pariwisata. Namun demikian ketika saya minta bahwa sejauh mana program dan perencanaan dari PLT Dinas Pariwisata Budebora, maka beliau menjawab dengan tegas dan lantang, beliau tidak sanggup, itu tidak siap. Satu alasan yang disampaikan ke kami di komisi bahwasannya Budebora tidak pernah ikut uji kompetisi konstruksi, jasa konstruksi. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, beliau belum pernah melakukan pelelengan seperti itu. Sehingga saran daripada Budebora menyampaikan ke kami di Komisi B agar ini dilimpahkan kepada OPD teknis seperti itu. Namun demikian, saya mencoba koordinasi kepada pimpinan dan hasil komunikasi pimpinan dengan pihak Bupati bahwasannya ini adalah tetap dipertahankan di Dinas Pariwisata. Terkait dengan apa-apa secara SDM, PPK mungkin juga konsultannya itu nanti dibantu oleh pihak Dinas Kabak Pembangunan seperti itu. Oh gitu. Jadi ya, tetap melekat di pariwisata karena itu memang bagian dari destinasi wisata kalau bicara golf clubhouse itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam agenda sidang paripurna di DPRD Jember muncul interupsi dari salah satu anggota DPRD, David Handoko Seto. David mengaku sengaja melakukan interupsi karena selama ini OPD maupun camat hanya ikut secara daring, tetapi kamera sedang off. Sebelumnya ia sudah meminta kepada seluruh OPD dan camat harus ikut dalam sidang paripurna dengan kondisi kamera on. Karena ini merupakan suatu momen yang penting karena APBD bisa didok tepat waktu dan seluruh OPD maupun camat agar bisa mendengarkan penyampaian setiap fraksi DPRD Jember. Pada pertemuan sidang paripurna yang lalu kami sudah memperingatkan kepada OPD agar pada saat sidang-sidang pengambilan keputusan penting yang itu sakral untuk kepentingan kabupaten dan rakyat Jember, ini kami ingin mereka hadir walaupun secara luring. Tapi kami tadi ketika melihat
acara sudah mau dimulai, ternyata masih banyak yang off ya? Itu masih banyak yang off, terutama kecamatan-kecamatan dan OPD teknis yang paling penting, yang harus ikut mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesannya teman-teman di fraksi. Nah selama ini gimana Mas? Untuk antusias mengikuti daring itu dari OPD gimana? Ya, setelah waktu itu kita minta kepada Pak Sekda, setiap kali ada paripurna harus ikut, ini sudah mulai membaik. Tapi tadi kami terus terang saja awalnya kecewa ketika ini penetapan anggaran untuk 2,6 juta rakyat Jember. Sementara mereka OPD yang sudah mendapatkan TPP harusnya bisa meningkatkan kinerjanya. Untuk urusan sidang paripurna melalui daring saja mereka ogah-ogahan. Tadi kalau dilihat kan ikut, cuman kameranya yang nggak on gitu. Ya berarti kan hanya tinggal saja, orangnya nggak ada di situ, ya kan iya. Karena sekolah saja sekarang ini kalau kameranya on, orangnya nggak ada, di absen bisa tidak dapat nilai oleh gurunya. Nah ini urusan kepentingan rakyat, mereka harus betul-betul paham itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Karena sering terjadi kemacetan di perempatan di depan perumahan Argopuro, diusulkan untuk menutup pembatas tengah di lokasi tersebut. Ketua Komisi C David Handoko Seto mengatakan perempatan di depan perumahan Argopuro itu memang sering terjadi kemacetan karena kendaraan harus berhenti sebab lampu merah. Hal itu membuat lokasi Jalan Gajah Mada macet, bahkan sering terjadi ambulan yang mau menuju Rumah Sakit Kaliwates harus terhambat karena kondisi jalan macet akibat lampu merah di perempatan Argopuro. Bahkan jika masuk dalam jam kerja sering macet hingga di depan Gor Kaliwates. David menambahkan perempatan Argopuro dinilai tidak efisien karena yang menuju Argopuro hanya 2-3 kendaraan saja. Hal itu dinilai hanya memfasilitasi warga Argopuro yang rata-rata adalah kaum elit. Namun masyarakat lainnya yang tidak pernah ke Argopuro ikut terdampak kemacetan yang terjadi. Jadi kami melihat Jember ini kepadatan lalu lintasnya sudah cukup tinggi, sehingga rencana untuk menutup perempatan Argopuro, kemudian juga pertigaan di depannya Transmart, itu menurut saya perlu dilakukan. Kalau bicara kajian, lakukan dulu. Baru setelah itu nanti akan ketemu setelah beberapa hari atau 1 bulan tidak-tidaknya. Seperti permintaan kami waktu itu meniadakan lampu traffic light yang di Bundaran Mastrip sama di Selawu. Ternyata setelah dihilangkan traffic light itu justru menambah kelancaran lalu lintas. Sama juga seperti di Argopuro dan di pertigaan Transmart. Itu saya yakin sekali kalau misalkan ini tidak ada traffic light, kembali seperti zaman waktu Bupati terdahulu Pak Samsul ya, dari Mangli ke alun-alun, begitu pula sebaliknya akan lancar. Toh itu ada jalan, beberapa ruas jalan yang di situ hanya beberapa kendaraan saja yang lewat. Yang masuk ke Argopuro? Ya, Argopuro kesannya kalau itu tidak ditutup hanya untuk memfasilitasi kaum elit yang ada di sana. Jadi nggak adil kalau yang lewat 2-3 kendaraan dibatasi dengan traffic light kan seolah-olah mengistimewakan orang-orang yang mau ke Argopuro dan sebaliknya. Kedepan David berencana akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar perempatan tersebut bisa ditutup untuk dijadikan median jalan dan taman kota, serta lalu lintas bisa lebih lancar. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Banjir setinggi lutut orang dewasa merendam sejumlah desa di Kecamatan Semboro, meliputi Dusun Semboro Kendalan, Dusun Semboro Lor, dan Dusun Rawotapen, Desa Sidomekar. Sebanyak 210 rumah warga terendam banjir, sehingga melumpuhkan aktivitas ekonomi warga. Wakil Bupati Jember, Gus Firjang, langsung melakukan inspeksi ke lokasi sambil memberikan bantuan kepada warga berupa sembako dan nasi kotak. Gus Firjan menilai Sungai Rawotapen harus dilakukan normalisasi agar tidak meluap saat debit air meningkat di musim penghujan. Ya, jadi kami berharap kepada masyarakat karena curah hujan ke depan ini semakin tinggi, kami mohon untuk kesiapsiagaan ketika kemudian ada indikasi air volumenya debitnya naik, ini segera memberi warning kepada yang lain dan untuk mempersiapkan penyelamatan diri. Barangkali nanti kita tidak berharap ada datang
gelombang air yang kemudian tiba-tiba dengan volume yang besar. Kita tidak ingin terjadi ada korban jiwa terutama. Menurut warga, banjir di daerah ini memang sudah sering terjadi, sehingga diharapkan pemerintah segera bisa mencari solusi. Ya sudah kita hampir 1 meter ini. Air Pak mulai naik ke daratan kira-kira jam berapa Pak? Ini jam 2 malam ini. Dengan cuaca yang ekstrim, hujan deras di sore hari sampai jam 9. Akhirnya jam 2 kita naik ini ke perumahan-perumahan dan sawah-sawah. Dari sungai mana ini Pak? Sungai Rowo ini. Tapi aliran ya dari atas ini. Dari ke semua. Terus kecamatan. Ada tindakan selanjutnya apa Pak? Ya saat ini ya untuk warga ya antisipasi dan juga butuh bantuan ini. Ini BPD sudah datang ini dari Jember. Itu Pak ya? Iya. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Derasnya aliran air akibat banjir luapan Sungai Tugusari kemarin tidak hanya menyisakan lumpur pekat, namun juga memporak-porandakan seluruh ruangan asrama putri hingga menimbulkan kerusakan cukup berat. Tidak hanya menjebol bangunan asrama putri, aliran sungai yang berada persis di samping bangunan juga merusak sejumlah peralatan dan perabotan yang digunakan para santri untuk proses belajar. Banjir tersebut terjadi hampir rutin setiap tahun saat curah hujan tinggi. Yang tadi malam dan semua lokasi putri sama aula. Terus proses aktivitas pondok seperti apa ini Pak? Ya, berhubung sekarang sudah ada yang di tingkat, dipindah ke ruangan tingkat. Ada berapa santri di sini Pak? Nggak sampai 100. Sebetulnya yang sangat cepat hampir 400. Berhubung terus banjir kurang karena trauma. Itu hanya mudah-mudahan setelah diperbaiki. Bupati Jember Hendi Siswanto yang meninjau lokasi banjir di Kecamatan Bangsasari berjanji akan segera menanggulangi banjir di lokasi tersebut. Apalagi pengasuh Ponpes Ar-Rasyid bersedia mewakafkan sebagian tanah dan bangunan untuk kebutuhan normalisasi sungai. Terhadap pondok sendiri dan masyarakat lainnya apabila bangunan ini dipertahankan. Karena saya melihat alur sungai yang ada kemungkinan akan banjir lebih besar lagi. Karena melihat posisi sungai yang ada tikungan yang beberapa tikungan yang cukup tajam dengan jarak yang pendek, ini akan menghambat aliran air. Dan ini sungai existing ini sungai yang ada dan ini begitu pola air ada pendangkalan, insya Allah sisanya airnya akan ke rumah tangga semua. Dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya dengan adanya diwakafkan, kami akan diskusikan dengan teman-teman. Dan Pak Kiai minta waktu yang cepat supaya segera dibangun, diuruk agar para santri bisa aktivitas lagi. Dari Bangsasari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Inilah ruang kelas 2 SDN Kamal 3 Kecamatan Arjasa Jember yang ambruk usai diterjang angin kencang. Nampak belandar, reng, dan genteng berhamburan di lantai kelas. Saat kejadian berlangsung, siswa tidak berada di tempat karena sebagian siswa memang masih pembelajaran secara daring. Sementara para guru dan kepala sekolah juga sudah pulang karena kejadiannya sore hari. Usai kejadian, pihak sekolah langsung bertindak cepat dengan membongkar semua belandar dan genteng berikut di kelas yang bersebelahan agar tidak merembet dan ikut ambruk jika terjadi angin kencang susulan. Sementara itu, proses pembelajaran untuk siswa kelas 2 sementara akan dilakukan di perpustakaan jika nanti berlangsung tatap muka. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan setempat dan langsung mendapat tindakan cepat dengan usulan rehabilitasi tahun ini. Waktu ambruk ada siswa nggak? Enggak, kebetulan tidak ada siswa. Wah, ambruknya itu sore. Oh, sore. Sore sudah pulang anak-anak itu ya. Ini kelas berapa ini, Pak? Ini yang kelas 2. Kelas 2, Pak. Dipindah ke mana ini? Dipindahkan ke perpustakaan itu. Berapa Pak siswanya? Siswanya 28. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Pesawat tanpa awak buatan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Polije ini dioperasikan melalui program dengan kendali jarak jauh. Pesawat ini bisa beroperasi dengan waktu selama 3 menit sekali terbang dengan jarak tempuh maksimal 3 km. Saat peluncuran, pesawat dibantu dengan alat launcher lalu diterbangkan secara otomatis.
Pesawat IR-64Z ini sejatinya digunakan untuk pemetaan lahan pertanian untuk mengetahui lahan yang produktif dan baik untuk bercocok tanam. Namun dengan efektivitas serta jangkauan yang cukup jauh, pesawat ini sangat cocok digunakan untuk mitigasi di daerah rawan bencana maupun wilayah terisolir. Pesawat buatan kami di IR-64Z ya. Jadi kita berlomba di divisi kontes robot terbang Indonesia untuk divisi racing plane. Terus pesawat ini bisa dimanfaatkan dalam misalnya untuk mitigasi bencana atau dalam sistem pertanian, misalnya untuk pemetaan wilayah dan lain-lain seperti itu. Kalau fitur di pesawat ini bisa terbang secara otomatis di jarak radius 3 kilo. Kalau untuk pesawat mode mitigasi bencana, kita akan pasang kamera. Jadi kamera kan ada dua, ada yang untuk pemantauan atau untuk pemetaan. Kalau biasanya untuk di pertanian kita untuk pemetaan, misalnya untuk daerah hijau, berapa tumbuhan dan lain-lain kayak gitu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pengelola destinasi wisata yang ada di Kecamatan Sukorambi ini, yang menggelar fashion show unik dengan lintasan catwalk di atas kolam renang. Fashion show yang biasanya digelar di dalam gedung, pihak Botanis Korambi mengubahnya dengan lintasan di pinggir kolam renang. Keunikan ini ternyata mampu menyedot antusiasme peserta. Tak hanya diikuti peserta dari Jember, peserta lain juga banyak dari wilayah luar Jember, seperti Banyuwangi, Bondowoso, hingga Lumajang. Dengan dua kategori yang dilombakan, yakni kategori usia 7 hingga 12 tahun, serta usia 13 hingga 23 tahun. Pemilik Taman Botanis Korambi, Febrian Ananta Kahar, menyebut lomba fashion yang bertema busana casual traveling ini sengaja digelar untuk membangkitkan pariwisata di Jember yang hampir 2 tahun terakhir terpuruk imbas pandemi COVID-19. Namun, meski demikian, protokol kesehatan tetap diterapkan. Seluruh peserta wajib memakai masker atau face shield saat perform. Kita tahu kondisi saat ini, kondisi pandemi ini sangat menyulitkan dari semua pihak. Tapi Taman Botanis Korambi tetap pada prinsip membuat kegiatan positif. Kita mulai berpandemi, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan, tapi kita harus tetap melakukan kegiatan positif, yaitu salah satu kalender yang akan dilakukan pada bulan November ini adalah fashion show dengan tema rekreasi di alam yang kita di Taman Botani. Jadi ini bagian dari konsep pariwisata dalam rangka mendukung wayahe pariwisata Jember bangkit. Salah satu peserta asal Banyuwangi, Devi, mengaku senang bisa kembali ikut kompetisi fashion show ini. Selain bersaing untuk menjadi pemenang dan mengasah kemampuan, lomba ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antar model yang berdomisili di wilayah Tapal Kuda. Mana? Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Tanggapannya ikut fashion show di sini gimana? Tempatnya bagus, juga banyak spot yang bisa dipelajari sama, bukan tempat rekreasi aja, tapi bisa dipelajari sama kayak pelajar-pelajar gitu. Tadi kan pakai face shield ya, terganggu nggak? Sedikit. Sedikit terganggu. Tadi ikut di kategori apa nih? Di kategori B. Nah, gimana lihat saingannya teman-temannya? Luar biasa ya, mereka juga punya kompetisi yang bagus, jalannya juga bagus, penampilannya juga luar biasa. Selain trofi dan sertifikat, pemenang dalam ajang ini juga dihadiahi uang tunai jutaan rupiah. Dari Jember, Wahyudi Hardianto, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.